Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Adan Kennedy. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan ketentuan dari The United Nations Convention on the Law of the Sea dan Laut Teritorial. Sejarah pembentukan UNCLOS melalui konferensi hukum laut yang didorong oleh perkembangan hukum laut tradisional, di mana dasar-dasarnya digagas oleh Hugo de Groot dan beberapa para ahli lainnya di masa lampau, menjadi sebuah hukum laut modern atau yang kita kenal dengan UNCLOS. Hal tersebut dipicu oleh beberapa hal, seperti yang pertama, penduduk di dunia semakin bergantung kepada kekayaan laut seperti kekayaan hayati dan hayati. Kemudian, kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, munculnya negara-negara merdeka yang ingin mengubah tatanan hukum laut, di mana selama ini hanya menguntungkan negara-negara maritim maju. Setelah Perang Dunia II terjadi, pembatasan terhadap kebebasan di laut lepas ditandai dengan proklamasi Presiden Amerika Serikat Truman pada tahun 1945 tentang landas kontinen yang kemudian ditetapkan sebagai standar hukum yang universal dalam Konvensi Jenewa keempat pada tahun 1958. Konferensi yang direncanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai hukum laut memiliki cakupan yang begitu luas, mencakup pembentukan rezim internasional untuk mengatur kawasan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, UNCLOS dibentuk melalui konferensi hukum laut, di mana melalui 3 proses atau 3 konferensi. Konferensi yang pertama dilakukan pada tahun 1958 di Jenewa yang menghasilkan beberapa hal seperti laut teritorial dan zona tambahan, kemudian laut lepas, perikanan dan perlindungan kekayaan hayati dan laut lepas, dan landas kontinen. Kemudian 2 tahun setelahnya dilakukan konferensi kedua pada tahun 1960, masih juga di Jenewa, yang membahas mengenai rezim selat, hak negara pantai di bidang perikanan laut, pendefinisian landas kontinen secara pasti, dan perjuangan Indonesia terkait wawasan Nusantara. Akan tetapi pada konferensi kedua tidak mencapai kesepakatan. Kemudian konferensi ketiga dilaksanakan dari tahun 1973 sampai 1982 di Teluk Montego, Jamaika, menghasilkan satu konvensi yang terdiri dari 27 bab, 320 pasal, dan 9 aneks atau lampiran. UNCLOS ketiga resmi diberlakukan pada tanggal 10 Desember 1982 sejak ditandatangani oleh 119 negara dan secara efektif berlaku sebagai hukum positif internasional sejak tanggal 16 November 1994. UNCLOS mengatur 8 status hukum laut, di mana yang pertama ada perairan pedalaman atau internal waters, adalah laut yang berada di sebelah darat dari garis pangkal laut wilayah. Yang kedua ada perairan kepulauan atau archipelago waters, adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari sisi pangkal lurus kepulauan yang menjadi penghubung pulau-pulau negara kepulauan. Yang ketiga, laut teritorial atau territorial sea, yaitu laut yang terletak pada sisi luar atau sisi laut dari garis pangkal dengan lebar maksimum 12 mil. Yang keempat, ada zona tambahan atau contiguous zone, di mana bagian laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial, yaitu negara memiliki yurisdiksi terbatas untuk bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter yang jaraknya tidak boleh lebih dari 24 mil dari garis pangkal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai laut teritorial. Definisinya akan dijelaskan berdasarkan pasal 2 UNCLOS 1982, di mana laut teritorial adalah kedaulatan sebuah negara pantai, termasuk wilayah daratan dan perairan pedalamannya serta jalur yang berbatasan dengan negara tersebut. Kedaulatan ini mencakup ruang udara di atas laut teritorialnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Kemudian yang terakhir, garis pangkal atau baseline yang mengukur batas laut teritorial yang telah ditetapkan oleh UNCLOS memiliki beberapa ketetapan seperti menentukan batas terluar perairan pedalaman, kemudian titik awal untuk melakukan klaim zona maritim, dan yang terakhir menentukan titik pangkal untuk klaim perbatasan maritim nasional. Sehingga saya simpulkan, lahirnya UNCLOS sebagai hukum laut modern untuk menjaga stabilitas keamanan internasional dan kepentingan nasional negara-negara dalam bidang maritim. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.